Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Eh, Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar materi tentang perilaku jujur anak-anak. Ada yang tahu pengertian jujur? Mbak Lisa tahu? Mbak Adil? Jangan malu-malu ya, ngomong aja yang keras. Jujur adalah sikap atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya. Jadi menyatakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan apa adanya, tanpa ditambahi ataupun dikurangi. Sedangkan jujur dalam arti sempit adalah sesuainya ucapan lisan dengan kenyataan. Dan dalam pengertian yang lebih umum adalah sesuainya lahir dan batin. Maksudnya lahirnya sesuai, batinnya juga sesuai. Maka orang yang jujur bersama Allah dan bersama manusia adalah yang sesuai lahir dan batinnya. Karena itulah orang munafik disebutkan sebagai kebalikan orang yang jujur. Apa Mbak Adel kebalikan orang yang jujur apa? Mbak Lisa? Munafik. Kan itu munafik. Kebalikannya orang jujur yaitu pendusta atau pembohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin." Ada yang tahu artinya? Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang beriman. Quran surat At-Taubah ayat 119. Selanjutnya, keutamaan orang yang berperilaku jujur. Kejujuran merupakan salah satu media yang bisa mengantarkan seorang muslim masuk surga. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan mengantarkan ke neraka, dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah. Hadis di atas tadi itu menjelaskan kewajiban seorang muslim untuk berperilaku jujur dalam kehidupan, baik dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai akibat dari kejujuran itu akan menjadikan seseorang selalu berbuat baik, dan kebaikan itu merupakan jalan menuju surga. Sebaliknya, hadis tersebut juga menjelaskan kewajiban seorang muslim untuk meninggalkan perilaku dusta atau berbohong. Sebab akibat dari perbuatan berdusta itu akan membawa kepada kejahatan. Dan kejahatan itu akan mengantarkan ke dalam neraka. Bagi seorang muslim berperilaku jujur atau berbohong itu merupakan suatu pilihan. Bila seseorang memilih untuk berbuat jujur dan berusaha untuk jujur, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang paling jujur. Tapi sebaliknya, bila seseorang memilih untuk berbuat dusta atau berbohong dan selalu ingin berdusta, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Selanjutnya, hikmah orang yang berperilaku jujur. Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang berkata jujur itu mendapat 3 perkara. Ada yang tahu apa aja? Mbak Adel tahu? Ada 3 perkara. Yang pertama kepercayaan, yang kedua kecintaan, dan yang ketiga rasa hormat. Hikmah orang yang berperilaku jujur di sini Bapak sudah merangkumnya menjadi 8. Yang pertama, dapat membuat orang lain bahagia. Yang kedua, orang lain senantiasa percaya kepada kita.
membuat hati menjadi tentram. Yang keempat, merupakan sifat terpuji yang disukai Allah. Yang kelima, mendapat pahala. Yang keenam, mengantarkan ke surga. Yang ketujuh, disukai semua manusia. Dan yang terakhir, jujur mengantarkan kepada keberkahan. Materi selanjutnya, perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran sangat dibutuhkan dalam kehidupan di masyarakat, karena dengan kejujuran kehidupan akan menjadi tenang dan tentram. Sudah selayaknya sebagai seorang muslim senantiasa berperilaku jujur, baik jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Yang pertama, jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jujur kepada Allah juga dapat dilakukan dengan senantiasa beristighfar, mengakui segala dosa yang telah dilakukan, dan berjanji tidak akan melakukannya kembali. Yang kedua, selalu berkata jujur dan benar. Yang artinya senantiasa jujur dan benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan terhadap semua orang, sebagai wujud dari keyakinan bahwa apa yang diperbuat dan dikatakan akan ada yang mencatatnya. Yang ketiga, selalu berbuat jujur dan tidak curang. Orang yang jujur pasti percaya akan kemampuan dirinya sendiri sehingga tidak pernah berbuat curang. Misalnya, seorang pelajar tidak pernah menyontek ketika ulangan, atau seorang pedagang menjalankan dan menakar barang dagangannya dengan jujur, tidak berbohong, serta sesuai antara perkataan dan perbuatannya. Sebelum Bapak tutup pelajaran, ada yang ditanyakan nih, Bapak tanyakan sekali lagi. Mbak Lisa? Apa pentingnya jujur kepada diri sendiri? Oh ya, jujur kepada diri sendiri ya. Ya, karena sangat penting jujur kepada diri sendiri. Yang pertama, kita harus percaya diri kepada kemampuan diri kita sendiri. Misalkan, contoh gini, tidak memaksakan diri kita yang sedang sakit, maksudnya tidak merasa sakit gitu, padahal diri kita itu sakit. Kayak misal ada kegiatan apa gitu, kita memaksakan diri kita, padahal diri kita itu nggak mampu. Nah, kita harus jujur sama diri kita sendiri, kita bilang bahwa kita lagi sakit, nggak mampu. Atau menjadi diri sendiri tanpa dibuat-buat, tampil apa adanya gitu ya. Misalkan pengen jalan-jalan sama temennya gitu, pinjam bajunya Mbak Adel gitu misalkan, yang barangnya branded gitu, nggak usah, tampil apa adanya aja, tanpa melebih-lebih. Itu bisa juga disebut jujur pada diri sendiri. Terus juga berani mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, tidak membohongi diri sendiri, atau juga tidak mencontek ketika ujian, meskipun kesempatan menyontek itu ada. Paham ya Mbak Lisa? Paham. Ya, Bapak cukupkan pelajaran untuk hari ini dengan menutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.